Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali membahas materi kita, membahas tentang tafsir tafsir atau pokok-pokok kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita masih membahas dari surah Al-Fatihah membaca surah Al-Fatihah pada ayat ke-6 dan ke-7 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Ini merupakan doa. Pertama doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penjelasan dari doa tersebut, tetapi di dalamnya terkandung sejarah. Ya, ini lengkap. Jadi dalam Quran itu maknanya terakhir itu tentang sejarah. Ya, sejarah yaitu tentang orang-orang yang tentang orang-orang yang mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang kaum yang dimurkai oleh Allah, kemudian waladdallin juga kaum yang tersesat, ya. Kaum yang tersesat. Jadi di dalam sejarah manusia di dalam sejarah manusia ternyata rata-rata manusia itu ya tiga golongan inilah, tiga golongan inilah yang menjadi yang diklasifikasikan atau terpecah-pecah karena hidayah dari Allah Subhanahu, karena menanggapi hidayah dari Allah, menanggapi ayat sebelumnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, ya, petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita bicara hidayah itu ada dua ternyata, ya. Kalau kita berbicara tentang hidayah, kita minta hidayah kepada Allah, jalan yang lurus, ya. Nah, hidayah itu ada yang disebut dengan hidayatul iman, ada yang disebut dengan hidayatul khair. Hidayatul iman, inilah hidayatul iman, itu hidayah keimanan yang ada dalam hati kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, kita ditakdirkan lahir dari rahim orang tua yang sudah beriman, ya, sudah beriman. Nah, sebenarnya keimanan tersebut harus kita jaga. Hidayah iman itu harus kita jaga, karena itulah hidayah terbesar, hidayah terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, yaitu hidayah keimanan, ya. Hidayah. Kemudian ada lagi namanya hidayah kebaikan. Wong beriman itu
atau wong yang beragama Islam, yang mengaku beriman, belum tentu bisa berbuat baik. Ya, belum tentu mereka itu bisa berbuat baik. Buktinya apa ya sudah? Ya, buktinya ya di tengah-tengah perjalanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita banyak kita jumpai wong yang ngaku beriman, wong yang ngaku Islam, tetapi yo melakukan pelanggaran utama terhadap ajaran-ajarannya Allah. Ya. Sembayang belum galak, ya, ini ya. Contoh itu yang paling nyata lah, ya. Lah tahu kewajiban wong Islam itu adalah sholat 5 waktu. Dia belum galak sholat. Nah, tidak sholat itu tidak gaul. Misalnya ya cak-cak apa anak-anak muda ya istilahnya kan masih hura-hura muda itu kan. Ay sholat, kalau sholat di poyok ikawannya ayalim nian kan akhirnya dia malu sholat. Nah, malu sholat akhirnya sehingga terbiasa tidak sholat, kemudian meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Terus juga orang-orang yang terlena dengan kesibukan dunia, dengan profesi, dengan pekerjaannya, sehingga melalaikan kewajiban sholatnya. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah iman, tetapi belum mendapatkan hidayah kebaikan. Ya, hidayah kebaikan berupa pelaksanaan ibadah. Oh, dia tuh baik Pak Ustadz, sama aku itu sama tetangga baik nih itu baik istilahnya dalam sosial kemasyarakatannya baik, tidak pelit dan lain sebagainya. Iya ya. Tapi kebaikan manusia itu di hadapan Allah ternyata beda penilaiannya. Ya. Kebaikan manusia di hadapan Allah itu penilaian utama atau pokoknya adalah sholat. Makanya disebut dengan awwalu ma yuhasabu indallahi as-sholatu. Fa idza saluhat saluha sairu ibadati wa idza fasadat fasada sairu ibadati. Ya. Pertama hal yang dihisab, yang dihitung di hadapan Allah amar perbuatan pertama itu sholat. Jadi standar utamanya itu sholat. Meskipun dia baik dengan manusia, baik istilahnya tidak pelit, galak nolong wong, gawe wong di dalam sosial kemasyarakatan, dia bantu, ya, dia bantu. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat, maka kebaikannya itu hanya bersifat kebaikan yang bersifat basyariah, yang bersifat kemanusiaan. Ya. Tapi ketika meninggalkan sholat, maka kebaikan, pondasi kebaikan kemanusiaan itu ada namanya kebaikan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, yaitu apa? Sholat. Nah, masalahnya yang jadi standar utama itu di situ. Standar utama itu adalah sholat. Itu namanya hidayah kebaikannya. Nah, makanya kemudian ulama itu berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang-orang Islam yang meninggalkan sholat. Ulama pun berbeda pendapat. Ya. Ketika kalau alasannya meninggalkan sholat itu kan rata-rata kan sebab lalai. Ya. Bukan kok sebab menyanggah kewajiban sholat, tidak. Ya. Kalau mereka menyanggah kewajiban sholat positif, kufur dia, ya, kafir sudah. Ya. Karena sholat itu adalah satu hal yang menjadi pokok. Kalau membantah kewajiban sholat, tidak mengakui adanya kewajiban sholat, positif kufur, ya, sepakat ulama. Ya. Nah, terjadi perbedaan pendapat ketika orang itu tersebut dia mengakui sholat itu wajib, tapi dia belum sholat sebab lalai, sebab malas, sebab lain sebagainya. Nah, ini berbeda pendapat ulama. Ya. Ulama golongan sebagian yang lain, ya, golongan yang pertama menyatakan bahwa mereka ini juga kufur. Ya. Wong
apa namanya melalaikan kewajiban sholat, melalaikan tidak mau sholat, menurut ulama yang pertama berpendapat mereka ini kufur, ya. Mereka ini termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang bertingkah seperti orang kafir, ya. Nah, karena apa? Sholat itu dalam segala sisi, dalam segala waktu dan keadaan itu wajib dilaksanakan, ya. Wong sakit pun bisa wajib sholat, ya kan Pak, ya. Wong sakit pun masih wajib sholat. Yang tidak wajib sholat itu yang dua, budak kecil dengan wong gilo. Nah tuh, itulah yang tidak wajib sholat. Kalau dia belum galak sholat berarti dia, kalau kita ngomong dia wong gilo kasar masih budak kecil. Nah itu ya, meskipun lah berkumis lah berjenggot kulit lah keriput misalnya, ya kulit kecil, ya anak-anak berarti masih belum balik, ya belum dewasa. Nah itu kalau masih belum galak sholat. Lah yang kedua ini bahaya, ya. Tidak wajib sholat itu wong yang hilang akal, ya. Hilang akal alias, nah itu. Jadi itulah yang apa namanya yang tidak wajib sholat di dalam agama kita, ya. Dalam agama kita tidak wajib sholat selamanya, ya itu ya. Kalau dia dapat halangan seperti yang Tino kan itu bukan bahasan di apa namanya, itu bahasan fikih, ya, itu bahasa fikih. Jadi makanya orang yang pertama, ulama yang pertama mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Nah, bahaya ini, ya, bahaya. Nah, golongan yang kedua, ya, golongan orang Mu'tazilah, ya, mengatakan bahwasanya mereka itu orang yang tidak sholat itu nanti di hari kiamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa masuk surga. Wong tidak sholat. Tapi tidak pula di neraka karena dia ada iman. Nah ini bingungi yang itu apa namanya golongannya ini, golongan Mu'tazilah. Kalau sekarang golongan Mu'tazilah itu wakili diimplementasikan dalam bentuk Islam liberal. Ada namanya sekarang tuh ada Islam liberal. Nah, Islam liberal itu dari dulu yaitu namanya Mu'tazilah. Mereka menyatakan orang Islam yang tidak sholat, yang melakukan dosa besar, kalau melakukan dosa besar, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nah, mereka menyebut antara al-manzil bainal manzilataini, ya. Wong yang seperti ini akan mendapatkan tempat di antara dua tempat. Ada satu tempat lagi di antara surga dan neraka. Ketika ada kebaikan, tempat ini paca enak, paca tidak enak. Nah ini ya, nah, ini juga membingungkan ini, ya. Apa namanya dalilnya model ini. Tapi karena wong liberal itu dalilnya logika, nah ini ya, Mu'tazilah itu dalilnya logika, dia mengenyampingkan Al-Quran dan hadis, ya, yang penting logika dia main, ya sudah, masuk akal katanya, ya. Yang dihitung adalah amal kebaikannya, dia enak di tempat itu tadi. Tapi pas dihitung amal keburukannya, dia disiksa. Nah, itu apa namanya, itu disebut al-manzil bainal manzilataini. Yaitu wong apa namanya golongan Mu'tazilah. Nah, yang ketiga golongan ahlus sunnah. Golongan ahlus sunnah ini golongan yang tengah-tengah, moderat. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak memponis bahwa mereka itu kafir, juga tidak mengada-ngada dengan membuat satu tempat di antara surga dan neraka, ya. Golongan ahlus sunnah wal jamaah
menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, yo tidak sholat, yo tidak galak puasa dan lain sebagainya, maka hukumnya mereka itu adalah orang mukmin, tetap orang mukmin. Tetapi mereka melakukan dosa besar maka disebut dengan fasik. Fasik itu orang mukmin yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara teori orang-orang fasik ini, secara ilmu teorinya ya, orang-orang fasik ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan masuk neraka. Itu secara teori. Tapi secara prakteknya kage, maka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena apa? Allah juga berfirman, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni orang yang dikehendakinya, juga Allah akan menyiksa orang yang dikehendakinya. Jadi masalah itu kage urusannya Allah. Yang jelas secara teori hukum dunia, dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Tapi karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka hukumnya tetap sebagai orang yang mukmin. Nah ini ya. Dan ini memang apa namanya, hukum yang sangat ya, yang sangat enak ya istilahnya ya, hukum yang benar-benar mengena ya, mengena di tengah-tengah masyarakat kita ya, tidak terlalu ekstrim ke kiri, juga tidak ekstrim ke kanan, sederhana. Itulah namanya hidayahnya, hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hidayah kebaikan. Jadi hidayah kebaikan itu pondasi utamanya adalah sholat ya. Hidayah kebaikan, pondasi utamanya adalah sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yaitu jalan orang-orang yang engkau mendapat nikmat dengan mendapatkan hidayah, baik hidayah iman maupun hidayah kebaikan. Ya, seperti mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari engkau ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai, bukan orang-orang yang engkau murkai, golongan orang-orang yang engkau murkai. Nah, spesifiknya penafsiran golongan orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah golongan Yahudi ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Waladdallin, dan juga bukan golongan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang tersesat ini? Orang-orang yang tersesat itu ya siapapun yang tidak mau atau yang belum mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin atau muslim, maka sebenarnya aslinya mereka tersesat. Itu yang pertama ya. Mereka tersasar secara ilmiah agama kita. Nah, secara lebih spesifik lagi, golongan yang tersesat ini adalah hum an-nasara. Wahum, dan golongan orang yang tersesat an-nasara, yaitu golongan kaum Nasrani. Ya. Kenapa disebutkan di sini, dikhususkan Yahudi dan juga Yahudi dan Nasrani? Karena sebenarnya dua agama ini sebenarnya agama yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dihapus dengan apa? Dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, para nabi dan rasul itu seluruhnya membawa agama Hanif. Agama Hanif itu apa? Agama Hanif itu Hanifan Musliman. Mereka agama yang lurus, yang ternyata semuanya Islam, Muslim, mulai zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam, kemudian mereka semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan agama Hanifan Muslimah ya. Hanifan Muslimah yaitu agama yang Hanif dan Muslim. Nah, kemudian karena ada spesifikasi tingkah wong-wong Bani Israel ini luar biasa ya. Akhirnya Allah kemudian mengutus banyak nabi di kalangan Bani Israel.
Akhirnya kemudian Allah berikan satu syariah khusus bagi mereka, ya, yaitu apa? Yaitu agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini dalam perkembangannya menjadi agama khusus bagi Bani Israel. Yang lainnya tetap Islam selain Bani Israel. Agama khusus Bani Israel itu Yahudi. Nah, kemudian agama Yahudi ini direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi direvisi oleh Allah dengan datangnya siapa? Datangnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ini sebenarnya merevisi agama Yahudi. Nah itu ya istilahnya. Kalau ketika Nabi Isa turun, sebenarnya agama Yahudi itu ledak katik lagi. Itu. Tapi namanya wong, ya, segala sesuatu yang baru pasti ada pro kontra, meskipun itu dari Tuhan, ya. Pro kontra, ada yang nurut, ada yang bangkang. Mayoritas wong Yahudi dewe ini bangkang, tidak galak nerimo Nabi Isa. Padahal Nabi Isa berasal dari kaum Yahudi, tidak galak nerimo. Bahkan akhirnya apa? Lewat fitnah, ya. Fitnah orang-orang Yahudi sendiri, akhirnya mereka memfitnah Nabi Isa, sehingga akhirnya Nabi Isa disalib oleh pasukan Romawi waktu itu, ya, pasukan Romawi. Nabi Isa ditangkap dan disalib oleh pasukan Romawi, ya, sebagai bentuk penangkapan terhadap seorang pemberontak. Karena Nabi Isa itu difitnah oleh wong Yahudi dewe, yang wong agama Yahudi, yang menyatakan bahwa Nabi Isa pengen memberontak kepada pemerintahan Romawi. Loh, kok sampai ke Romawi, Bos? Iya, karena wong Yahudi itu tidak katik negara. Ya, mereka tidak memiliki tanah air lagi. Sudah kita katakan kemarin, mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan keluar dari negeri asalnya yaitu Palestina sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Mereka dikutuk tidak memiliki negara, tidak memiliki tanah air. Sehingga kemudian kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi waktu itu, Rom, ya barat, kekaisaran barat pada waktu itu, Romawi ini menjadi penjajah di negeri Palestina waktu dulu, waktu zaman Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa akhirnya dipitnah, kemudian disalib oleh orang-orang Romawi. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa diselamatkan, ya. Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sampai sekarang. Itu menurut keterangan Al-Qur'an. Dan yang disalib oleh pasukan Romawi adalah salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat. Dalam sejarah disebut seorang murid yang bernama Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot. Nah, itulah yang disalib oleh pasukan Romawi, ya. Oleh pasukan Romawi karena wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, ya. Jadi itu Nabi Isa, ya. Nabi Isa datang membawa agama pembaharuan, disebut dengan agama Nasrani. Nah, kemudian setelah ratusan tahun kemudian, barulah baginda Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kembali merevisi agama yang baru, agama yang dulu ini, ya, yang sebelumnya, yaitu agama Nasrani, direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya baginda Rasulullah. Seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan baginda Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi agama Islam itu agamanya seluruh alam semesta. Tapi balik lagi karena perkara baru, mereka tidak mau menerima, ngotot sampai sekarang.
sampai sekarang, sehingga menciptakan tetap agama Yahudi masih agama Kristen, agama Nasrani kemudiannya diklaim oleh mereka sebagai agama Kristen, itu juga masih ada. Dalam Al-Quran jelas dikatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu salasah. Sungguh sudah menjadi kafir golongan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu 3 tapi 1. Nah, ajaran Trinitas jelas di dalam Al-Quran, ya. Jadi pada waktu itu sudah ada ajaran Trinitas pada waktu Rasulullah SAW. Kristen sudah berubah ajarannya, sudah berubah menjadi ajaran Trinitas, ya. Karena ngapa ajaran Trinitas tadi? Ya karena untuk mengakomodir kehendaknya penguasa Romawi, ya. Penguasa Romawi, ya, waktu itu, ya. Biar penguasa Romawi, penguasa Barat galak masuk Kristen, akhirnya ajaran Kristen disesuaikan dengan keinginan para penguasa pada waktu itu. Akhirnya berubahlah ajaran Nasrani itu menjadi ajaran Kristen yang sekarang. Sehingga karena perubahan dan penyelewengan itulah mereka akhirnya orang-orang Nasrani disebut golongan orang-orang yang tersesat, ya. Yaitu merubah ajaran-ajaran mereka sendiri, yang menyatakan bahwasanya mereka memiliki Tuhan 3 tapi 1. Ya, ini ya, 3 tapi 1. 1 tapi 3. Nah, ini bingung kan wong ini. Belajar apa, kita belajar matematika dari awal itu ya 1 ya 1 ya 3 tapi ini 3, ya. Tidak bisa disatukan. Tapi dalam teologi Nasrani, ya itu tadi, ya 3 tapi 1. Ya. Jadi ajaran Trinitas inilah yang disebut dengan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ini ada disebut dengan golongan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, tersesat dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini bicara tentang sejarah, ya. Tentang sejarah yang menyatakan bahwasanya golongan dua, kenapa yang disebut dua agama ini baik? Karena dua agama inilah yang ajaran asalnya berasal dari Allah, ya. Makanya disebut Yahudi dan Nasrani. Lah kalau agama yang lain yang tidak berarti yang ajaran asalnya tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak usah dibahas lagi. Nah, ngapa nak dibahas lagi? Lah positif tidak diterima. Nah, kenapa Allah itu hanya membahas tentang agama Yahudi dan Nasrani? Ya karena asal muasal kedua agama ini memang dari ajarannya Allah. Jadi Allah istilahnya menjelaskan kepada manusia pada golongan berikutnya bahwa itu asal muasal disebut dengan agama samawi, agama yang berasal dari langit. Ya, maksudnya berasal ajarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yahudi, Nasrani, kemudian terakhir Islam, ya. 3 agama ini. Nah, kemudian terjadi penyelewengan sehingga Allah perlu menjelaskan kepada umat akhir zaman, yaitu umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mengikuti kedua ajaran agama tersebut. Nah, itu ya. Nah, jangan sampai itu, karena apa? Sudah didelete, ya. Sudah didelete oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kalau masalah agama yang lain ya tidak dibahas oleh Allah. Oh, sudah asalnya lah sudah dari sono yang tidak dari Allah, ngapa pula tidak dibahas lagi? Positif tidak diakomodir oleh Allah. Agama apa contohnya? Agama Majusi, ya. Agama Bahai, ya, penyembah berhala dan lain sebagainya. Majusi itu Majusi itu penyembah api. Bahai itu penyembah berhala, ya. Kemudian di Jepang itu ada agama yang menyembah matahari, agama Shinto, ya, menyembah matahari. Ada yang, atau kalau di kita ini
agama yang menyembah apa namanya leluhur, ya, leluhur ya, kalau di nenek moyang kita dulu ya, menyembah leluhur ya, itu semua tidak kate istilahnya, tidak kate dasarnya dari ajarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu murni dari logikanya para pendiri ajaran agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Itu semuanya berasal dari logika atau pemikiran dari pendiri-pendiri agama tersebut, dan itu bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang agama seperti itu, yang model seperti itu tidak pernah dibahas oleh Allah. Karena apa? Tidak masuk kriteria pun tidak dibahas. Nah, itu kan, bukan masuk, bukan kok mereka itu akhirnya menjadi sebuah pembenaran, bukan. Nah, tidak level dibahas oleh Allah karena asal muasalnya bukan dari Allah. Maka sebenarnya agama-agamanya itu lebih parah lagi ternyata, ya, lebih parah lagi. Nah, itu agama-agama yang seperti itu, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan kita istilahnya gini, bukan kita menjelek-jelekkan agama lain, itu tidak. Tetapi ya, kita perlu menanamkan satu hal dalam diri kita sebagai seorang Islam, bahwasanya agama yang benar itu adalah agama kita. Kalau mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan, dan itu tidak bisa kita tolak, ya, tidak bisa kita tolak. Seluruh agama selalu mengajarkan kebaikan kepada para pengikutnya. Agama di Cina, agama Tao, ya, agama Tao di Cina ya sama, ya, agama Tao di Cina mengajarkan kebaikan, mengajarkan adab dan lain sebagainya, ya. Agama Hindu mengajarkan tidak terlalu suka dengan dengan kehidupan dunia yang gemerlap. Agama Buddha sama, ya. Itu mengajarkan kebaikan-kebaikan semua, ya. Dan kita harus akui, makanya kita Islam itu bisa hidup bersama dengan agama yang lain karena mengakui sama-sama mengajarkan kebaikan. Tapi kalau satu kebenaran, maka kebenaran yang hakiki adalah hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya berlaku innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadapan Allah hanya agama Islam. Nah, itu. Jadi kita wong Islam ya harus meyakini itu. Kalau kita tidak meyakini seperti itu, ya labil keimanan kita. Keimanan kita mudah labil, mudah goyah. Ya. Makanya kemudian kalau kita punya kawan wong non muslim, ya silakan, istilahnya tidak masalah. Mereka mengajarkan kebaikan, ya memang agama mereka mengajarkan kebaikan. Mereka mengajarkan kebenaran versi mereka. Itu. Mengajarkan kebenaran versi mereka, tapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi pencipta segala alam semesta. Dari itulah kebenaran yang hakiki. Contohnya cak ini baiklah, ya, istilahnya ada produk, ya, produk dari misalnya kendaraan lah, produk dari pabrik apa, Yamaha misalnya kan, motor. Nah, maka acuan juknis pelaksanaan, kemudian tata cara itu perawatannya yang dipakai secara hakikat, secara resmi, yaitu yang berasal dari perusahaan yang buatnya, ya. Toh misalnya ada wong bisa ngerti dunia perbengkelan utak-atik, dia bisa menemukan cara misalnya memperbaiki motor tadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pabrik. Nah, kira-kira yang tetap diakui itu tetap yang cara yang diajarkan oleh perusahaan yang membuat produk itu tadi.
Meskipun di luar pada kenyataannya ada yang bisa utak-atik bisa ada ya. Utak-atik terus menemukan istilahnya menemukan hal yang bisa memperbaiki. Ya agama seperti itu juga. Utak-atik akal pikiran manusia itu dan menyatakan dia mampu menemu Tuhan siapa pencipta langit dan bumi. Ini ada galau. Tapi cara yang seperti itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tunggal atau pencipta tunggal dari alam semesta. Cara menemukan Allah menurut cara menemukan Allah sebagai pencipta alam semesta hanya satu cara yang benar, yaitu apa? Menjadi seorang muslim. Itu baik. Ya, itulah cara menemukan Allah yang benar menurut pencipta alam semesta. Ya. Nah, kok ada yang ngaku-ngaku bisa menemukan Allah dengan metode yang lain? Itu semua adalah metode yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita harus yakini bahwa hanya Islamlah satu agama yang bisa menemukan kebenaran hakiki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat terakhir ini adalah ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Ya, itulah mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan surat Al-Baqarah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.